Lawan Celta Vigo, Luka Modric siap pecahkan rekor Real Madrid yang bertahan 58 tahun. Luka Modric kemungkinan besar akan mencetak sejarah. Dengan penampilannya yang berikutnya akan memecahkan rekor sepanjang masa sebagai pemain tertua di Real Madrid, yang saat ini dipegang oleh Ferenc Puskás. Modric merayakan ulang tahunnya yang ke-39 bulan lalu, tetapi masih tetap tampil di setiap pertandingan Real Madrid di semua kompetisi musim ini, dengan tampil sebagai starter dalam 5 dari 9 pertandingan La Liga. Dia bahkan ikut tampil selama 90 menit bersama timnas Kroasia melawan Skotlandia dan Polandia, serta bermain selama 77 menit melawan Portugal. Modric kini menjadi pemain tertua di Real Madrid dalam partai La Liga, menyalip Puskás dalam laga terakhirnya di Liga pada bulan November tahun 1965. Sang pemain memecahkan rekor tersebut saat menghadapi Cadiz pada bulan Mei pada usia 38 tahun dan 238 hari. Sekarang, dengan Real Madrid akan menghadapi Celta Vigo dalam lanjutan kompetisi klub akhir pekan ini, Modric akan kembali melampaui Puskás sebagai pemain tertua di klub dalam kompetisi apapun. Puskás telah berusia 39 tahun dan 36 hari dalam penampilan terakhirnya bersama Madrid pada tanggal 8 Mei tahun 1966, saat kalah dalam pertandingan perempat final Copa del Generalissimo, sekarang Copa del Rey, dari Real Betis. Jika Modric tampil melawan Celta Vigo dalam peran apapun seperti yang diharapkan, maka ia akan genap berusia 39 tahun 40 hari. Bahkan jika ia tidak tampil di lapangan pada laga tersebut, ia akan terus memainkan peran penting di sepanjang sisa musim ini dan rekornya akan segera tercapai. Puskás adalah seorang legenda Real Madrid tetapi baru bergabung dengan klub pada tahun 1958 ketika ia telah berusia 31 tahun. Karirnya yang gemilang sempat terpecah ketika ia menolak untuk kembali ke Hungaria setelah pemberontakan yang ditindas ketika melakukan perjalanan tandang di Piala Eropa untuk membela Honvéd di Spanyol pada tahun 1956. Real Madrid mode serius, langsung kebut transfer Trent Alexander-Arnold di bursa Januari. Real Madrid telah menjadikan bek kanan Liverpool, Trent Alexander-Arnold, sebagai target transfer utama mereka menjelang bursa Januari, akibat krisis pemain di posisi tersebut. Los Blancos tidak akan bermain tanpa Dani Carvajal di sisa musim ini setelah ia mengalami cedera ligamen lutut saat menang 2-0 atas Villarreal di awal bulan ini. Real Madrid sedang mencari bek kanan baru dan menurut laporan yang beredar bahwa merekrut Alexander-Arnold dari Liverpool adalah opsi pilihan pertama klub. Marca melaporkan bahwa Real Madrid memberikan pertimbangan serius untuk memboyong Alexander-Arnold pada bulan Januari, mengingat kontraknya dengan Liverpool akan berakhir pada akhir musim. Pembicaraan mengenai perpanjangan kontrak di Anfield sedang berlangsung, namun ketika pemain berusia 26 tahun ini ditanyai mengenai masa depannya pekan lalu saat membela Inggris, sang pemain menjawab dengan diplomatis. "Saya telah memasuki puncak karir saya saat ini dan saya tidak ingin menjadi pemain yang hanya memenangkan trofi saat masih muda," kata Alexander-Arnold. Real Madrid juga ingin memperkuat posisi bek tengah, dan kemungkinan mereka akan melakukan perekrutan di posisi tersebut pada bulan Januari. Arda Güler tak akan cabut dari Real Madrid dan gabung Fenerbahce. Arda Güler dirumorkan bakal cabut dari Real Madrid dan hengkang ke klub Turki, Fenerbahce pada Januari tahun 2025. Namun, pakar transfer Eropa, Fabrizio Romano, memastikan Güler tidak akan pergi dari Madrid. Gelandang timnas Turki tersebut berada dalam situasi yang cukup pelik di Real Madrid. Jam bermain Arda Güler bersama Los Blancos pada musim ini tergolong sangat minim. Situasi tersebut membuatnya dikabarkan ingin cabut dari Real Madrid pada awal 2025 nanti. Kebetulan mantan klubnya, Fenerbahce dilaporkan ingin menggunakan jasa pemain berusia 19 tahun tersebut sekali lagi. Namun, Fabrizio Romano melaporkan rumor Arda Güler kembali ke Fenerbahce itu tidaklah benar. Sang pemain memutuskan untuk tetap bertahan di Real Madrid. Menurut laporan Romano, Arda Güler sama sekali tidak mempertimbangkan untuk pindah klub pada bursa transfer musim dingin 2025. Fabrizio Romano merasa Real Madrid adalah klub yang tepat untuknya. Dia juga percaya diri punya kemampuan yang dibutuhkan untuk sukses di Los Blancos. Alhasil alih-alih pergi, Arda Güler lebih memilih untuk bertahan dan memperjuangkan tempatnya di sana. Laporan yang sama juga mengklaim Güler sama sekali tidak resah dengan minimnya menit bermain yang didapatkan saat ini. Jika dibandingkan dengan musim lalu dalam periode yang sama, Arda Güler merasa jam bermain yang didapatkan sudah lebih banyak.
Apalagi, dia tahu Real Madrid punya jadwal bermain yang padat pada musim ini, jadi dia pasti akan mendapatkan jatah bermain, karena Carlo Ancelotti butuh merotasi timnya. Jadi sang pemuda sabar menunggu kesempatan itu datang untuknya. Kylian Mbappe terseret skandal asusila, bintang Real Madrid angkat suara. Real Madrid merekrut Kylian Mbappe pada musim panas 2024 setelah 7 tahun di PSG. Ia telah menjadi salah satu pemain dengan bayaran tertinggi di dunia setelah karir yang cemerlang. Kabar terkini, Kylian Mbappe sedang diselidiki atas tuduhan pemerkosaan oleh polisi Swedia. Menurut laporan surat kabar di Swedia menyusul kunjungan bintang Real Madrid itu ke Stockholm, yang dikecam oleh Mbappe sebagai berita palsu. Setelah surat kabar Swedia Aftonbladet melaporkan bahwa dugaan pemerkosaan telah dilaporkan ke polisi tetapi tidak mengatakan siapa yang dituduh, surat kabar Expressen mengatakan Mbappe yang berusia 25 tahun adalah tersangka. Menurut informasi yang diperoleh Expressen, polisi sedang menyelidiki bintang yang diduga melakukan pemerkosaan dan penyerangan seksual itu, tulis surat kabar itu. Penegakan hukum Swedia membedakan tingkat kecurigaan sebagai wajar atau mungkin, dengan wajar menjadi tingkat kecurigaan terendah. Rombongan pihak Mbappe, saat dihubungi AFP, mengatakan pihaknya tidak mengetahui adanya pengaduan hukum yang diajukan terhadapnya. Pemain internasional Prancis itu tidak terpilih untuk pertandingan terakhir negaranya di Nations League, jadi ia mengunjungi ibu kota Swedia bersama sekelompok orang pada Kamis lalu. Mereka makan malam di sebuah restoran sebelum pergi ke klub malam. Menurut laporan Aftonbladet, Mbappe dan rombongan meninggalkan Swedia pada hari Jumat. Mbappe sendiri mengklaim dalam sebuah posting di Twitter, bahwa ada hubungan antara laporan Aftonbladet dan sidangnya di hadapan Komite Liga Prancis pada hari Selasa dalam perselisihan sengitnya dengan mantan klubnya Paris Saint-Germain mengenai apa yang ia katakan sebagai upah yang belum dibayarkan. Berita palsu, ini menjadi sangat mudah ditebak, menjelang sidang, seolah-olah terjadi secara kebetulan, tulis Mbappe. Seorang jaksa yang menyelidiki tuduhan tersebut mengatakan kepada AFP, penyelidikan sedang dilakukan terhadap kejahatan yang dilaporkan pada tanggal 10 Oktober di pusat kota Stockholm. Al Hilal siapkan dana fantastis untuk Vinicius Junior. Raksasa Liga Pro Saudi Al Hilal belum menyerah dalam upaya memburu bintang Real Madrid. Vinicius Junior, klub kaya raya ini masih mendambakan sosok pemain Brasil tersebut dan berencana melancarkan operasi transfer spektakuler pada musim panas mendatang. Si sayap lincah berusia 24 tahun itu kembali memukau publik sepak bola dengan performanya yang gemilang bersama Los Blancos di musim tahun 2024 sampai tahun 2025. Dalam 12 penampilan di berbagai ajang, Vinicius telah menyumbang 4 gol dan 7 assist, membuktikan dirinya sebagai salah satu pemain kunci skuad Carlo Ancelotti. Meski masih terikat kontrak dengan Real Madrid hingga Juni tahun 2027, masa depan Vinicius kini menjadi buah bibir. Klub-klub tajir dari Liga Pro Saudi dikabarkan siap mengobrak-abrik pasar transfer demi mendapatkan tanda tangan sang bintang. Menurut laporan Marca, Al Hilal tak segan-segan merogoh kocek dalam-dalam demi mewujudkan mimpi mereka. Klub berjuluk Al Zaim itu kabarnya siap menggelontorkan dana fantastis sebesar 167,5 juta pound sterling untuk memboyongnya pada tahun 2025. Yang mengejutkan, Real Madrid dilaporkan bersedia mempertimbangkan tawaran tersebut. Di panggung paling bergengsi, Liga Champions, performanya bahkan lebih memukau, dengan torehan 21 gol dan 22 assist dalam 58 laga. Sementara di La Liga, ia menunjukkan konsistensi dengan mencatatkan 53 gol dan 44 assist dalam 185 pertandingan. Real Madrid rela jual Rodrigo atau Vinicius demi danai transfer Florian Wirtz. Real Madrid tampaknya telah mulai merencanakan perombakan besar-besaran pada skuad mereka untuk musim panas 2025. Salah satu target utama yang sudah diidentifikasi oleh Los Blancos adalah bintang Bayer Leverkusen dan timnas Jerman, Florian Wirtz. Namun, tantangan besar bagi Real Madrid terletak pada harga yang diminta oleh Leverkusen. Klub Jerman itu dikabarkan menginginkan bayaran sebesar 2,55 triliun rupiah untuk melepas Wirtz, yang akan memecahkan rekor transfer Real Madrid. Menurut laporan dari Sport, Presiden Real Madrid, Florentino Perez, siap membuat langkah besar untuk mendanai kepindahan Wirtz. Salah satu strategi yang dipertimbangkan adalah menjual salah satu dari dua bintang utama mereka, yakni Vinicius Junior atau Rodrigo Gus.
Vinicius Junior, yang belakangan ini terus-menerus dikaitkan dengan ketertarikan klub-klub Arab Saudi, menjadi pilihan yang lebih mungkin untuk menghasilkan keuntungan besar jika dijual. Sementara itu, Rodrigo yang tampil kurang memuaskan dalam musim pertamanya sebagai pemain inti dipandang lebih realistis untuk dilepas jika Perez memilih opsi tersebut. Sejak rumor tentang ketertarikan Arab Saudi terhadap Vinicius Junior mencuat, Real Madrid menghadapi berbagai spekulasi bahwa mereka mungkin bersedia melepas pemain Brasil itu dengan harga yang sesuai. Potensi penjualan Rodrigo pada musim panas mendatang juga kian masuk akal, mengingat kontribusinya yang kurang maksimal dalam beberapa bulan terakhir.